intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Alif rahimahullahu taala wa ala man nabi wa bi barakati ulumi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Ila an qala faslun syurutul jama'. Sekarang kita masuk pembahasan tentang sholat jama'. Jadi sebelum lebih dalam lagi, mungkin sebagian belum paham makna sholat jama'. Sholat jama' itu apa sih? Jama' itu maknanya menggabungkan dua sholat menjadi satu waktu. Jadi bicara jama' ini di sini dikatakan dibolehkannya seseorang itu menjama' menggabungkan sholat bisafarin qasirin lil musafiri wa bil matari lil muqimi, ya, wa bi ziyadati salasi allati lam nuzkirha wa yabqa al-waqt al-ula wa zat as-sihhat al-ula jawazul jama' tasyiru sab'ah. Jadi ini bicara sholat jama' itu kita pahami ada dua kemungkinan, karena sebab musafir atau sebab karena hujan. Cuman karena hujan ini jarang. Kalau dulu dibolehkan jama', kenapa? Satu, jarak antara rumah ke masjid jauh. Yang kedua, akses untuk sampai ke masjid nggak seperti sekarang gampang gitu. Apalagi pakai payung dan gitu. Dulu orang ada. Jadi yang memang sudah rutinitas sholatnya di masjid itu pun boleh untuk menjama'. Kenapa? Karena kalau misalkan saya nanti balik lagi di waktu asar dengan keadaan hujan dan lain sebagainya, nah itu. Kalau bicara masalah hujan, cuman yang umum yang standar hampir yang kita lakukan di negeri kita ini, jama' itu kebanyakan disebabkan karena musafir. Musafir ya, orang yang dalam perjalanan. Nah, musafir ini terbagi menjadi dua. Nih, musafir ini terbagi menjadi dua. Musafir ini terbagi menjadi dua. Ada musafir qasir, ada musafir tawil. Apa artinya? Qasir itu jaraknya pendek, cuman sudah beda kota, beda wilayah. Ada namanya safar tawil yang jaraknya jauh sudah. Nah, jarak ini pengaruh untuk dibolehkannya jama' dan juga ada namanya qasar. Jadi ada jama', ada qasar. Apa bedanya? Kalau jama' itu tadi menggabungkan dua sholat, antara zuhur dengan asar atau antara maghrib dengan isya. Nggak ada tuh orang gabungin antara sholat asar sama maghrib, nggak ada. Jadi masing-masing udah ada pasangannya. Zuhur pasangannya dengan asar, maghrib pasangannya dengan isya. Subuh nggak ada, subuh sendiri, nggak bisa dijama', ya, karena jaraknya antara ke isya jauh, antara ke zuhur juga jauh, sehingga dia nggak bisa digabungkan. Berbeda dengan tadi zuhur asar, maghrib dengan isya. Nah, kembali, jadi tadi itu namanya jama'. Adapun qasar apa? Ngeringkes yang 4 menjadi 2. Berarti yang dibolehkan qasar itu cuma sholat zuhur, asar sama isya, yang jumlah rakaatnya 4. Diringkes jadi berapa? Yang pertamanya 4 jadi 2. Paham ya? Itu jama', itu qasar. Nanti jama' terbagi lagi. Nah, cuman sebelum kita masuk ke sana, kita bahas dulu nih musafir. Jadi tadi safar itu ada dua, ada safar tawil, ada safar qasir. Safar qasir ini adalah safar yang jaraknya kurang dari 83 kilo. Jadi kalau safar yang pendek, qasir itu pendek, artinya kurang dari 83. Cuman sudah beda kota. Misalkan kita di Bekasi, ke Bogor,
Ke Bogor itu belum sampai 83 kilo. Ya. Ya kan? Masih di bawah 83 kilo. Itu namanya safar qasir. Ya. Kenapa? Karena kurang dari 83. Safar tawil kita dari Bekasi ke Cirebon. Kejauhan gitu ya. Kalau ke Cikampek belum. Cikampek masih hitungan 50-an. Bandung. Nah, Bandung tuh. Itu kan udah lebih 100 ya. Artinya di atas 83 itu namanya safar tawil atau safar yang jauh lebih dari 83. Apa perbedaannya? Ya jelas, kalau safar qasir kan jaraknya pendek, cuman udah keluar kota. Safar tawil jauh, udah pasti keluar dari kota. Apa yang membedakan lagi? Kalau safar qasir kita boleh jamak, cuman tidak boleh qasar. Boleh jamak, cuman tidak boleh qasar. Contoh, misalkan kita ke Bogor, karena jaraknya masih pendek, hanya boleh menjamak, tidak boleh mengqasar. Kita ke Bogor nih ziarah, berangkat misalkan pagi, sampai sana ketemu zuhur, ya kan? Pulang asar misalkan, kita boleh jamak tuh zuhur dengan asar. Cuma tidak boleh mengqasar. Tetap rakaatnya 4 zuhur, 4 asar. Cuma boleh kita gabung. Misalkan kita jamak takdim, maka asar kita tarik di waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Nah, itu kalau kita berpergiannya masih lingkup kurang dari 83. Kalau seandainya kita berpergiannya lebih dari 83, tadi contohnya ke Bandung, kita jalan dari pagi sampai Bandung zuhur, maka ketika perjalanan itu lebih dari 83, kita boleh menjamak plus boleh mengqasar. Artinya kita bisa sholat zuhur 2 rakaat dengan asar 2 rakaat. Ada namanya menjamak dan mengqasar sholat, dibolehkan. Artinya dibolehkan di jawazil jamak karena musafir. Ya. Yang menjadi pertanyaan itu kan sekarang rest area banyak, kita bisa sholat di setiap waktu, bahkan setiap azan kita bisa berhenti. Lalu bagaimana pengamalannya kita? Apakah kita tetap setiap waktu berhenti, atau kita ambil nih diskon atau keringanan yang Allah berikan? Maka sebagian ulama mengatakan lebih afdal kita mengambil apa yang diringankan oleh Allah buat kita sebagai seorang musafir. Sekalipun bisa kita untuk berhenti kan, tadi zuhur berhenti, asar berhenti, istirahat. Cuman di satu sisi kita punya ilmu manfaat, ya kan? Kedua, ketika kita diberikan keringanan oleh Allah, kalau kita nggak ambil kan sayang. Ya, misalkan kita punya anak buah nih, udah saya kasih keringanan nanti, ya kan? Hari ini masuknya sampai jam 12 aja. Kira-kira kita ambil atau enggak, bisa tetap pulang sore, udah ada belakang banget ya. Ya kan? Dikasih keringanan, nggak mau. Nah, artinya kita aja sebagai pimpinan, ketika kita kasih keringanan bukan satu kebagusan, yang terlalu berlebihan kan gitu ya. Walaupun bagus kan gitu. Cuma di satu sisi, artinya karena ilmu jamaah ini Pak, kalau kita nggak berpergian, kita nggak amalin, iya kan? Ketika kita misalkan ziarah atau kita umroh, haji, baru nih ilmu jamaah, ilmu qasar dipakai atau mau di kan gitu ya. Kalau kita nggak berpergian, apa yang dipakai? Orang. Nah makanya ketika kita memang dibolehkan untuk menjamak ataupun mengqasar, manfaatkan untuk kita bisa amalkan. Oh ternyata dijamak begitu. Karena banyak di luar sana kadang-kadang dia mau menjamak ke bingung. Satu emang pernah belajar cuma nggak pernah diamalkan.
sehingga dia takut salah. Cuma ketika dia sudah amalkan, udah terbiasa, udah paham, enak. Iya, saya tadi udah jamak nih, gitu. Paham ya? Nah, itu. Jelas ya? Jadi pahami artinya bahwa menjamak sholat itu dibolehkan bagi seorang musafir. Baik dia jamaknya qasir yang pendek kurang 83 cukup sudah beda kota, ataupun apalagi jamak apalagi musafir yang tawil yang jauh dari 83. Bahkan dia itu tidak hanya boleh menjamak, ditambah dia boleh mengqasar sholat. Cuman yang 4, yang maghrib 3 lah orang bisa. Gimana ceritanya 3 juga gitu, 1,5. Jadi maghrib itu tetap menjadi 3 rakaat. Jelas ya? Paham? Nah, sehingga di dalam jamak itu ada namanya syarat. Ketika memenuhi syarat, maka boleh dia menjamak. Ya, paham? Nah, jamak lain tadi terbagi menjadi 2. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Apa bedanya antara jamak takdim dengan jamak takhir? Kalau takdim itu waktu asar kita tarik di maghrib zuhur. Itu namanya jamak takdim, menggabungkan 2 sholat di satu waktu yang pertama. Di satu waktu yang pertama. Artinya sholat asar yang harusnya kita kerjakan di waktu asar, kita tarik di depan, sholatnya di waktu zuhur. Jadi waktu asar kita nggak perlu sholat lagi. Itu namanya jamak takdim. Atau maghrib dengan isya kita tarik di waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim. Adapun sebaliknya jamak takhir, nanti ada syaratnya lagi tuh. Apa jamak takhir? Mengakhirkan sholat, bukan menunda sholat, bukan. Mengakhirkan sholat itu meletakkan sholat yang awalnya di zuhur, akhirnya ditaruh di akhir di waktu asar. Jadi kita zuhur nggak sholat nih, nanti sholatnya di waktu asar, namanya jamak takhir. Sama maghrib dengan isya. Kalau takhir itu berarti sholat maghribnya kita taruh di belakang atau taruh di akhir di waktu di isya. Itu namanya jamak takhir. Jelas dari sini. Paham? Nah, sehingga itulah yang dinamakan dengan sholat jamak, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Paham ya? Ingat ya, bahwa jamak takdim itu sholatnya di awal, kalau jamak takhir sholatnya di akhir, bukan di penghujung waktu, ya kan? Bukan, kita taruh di waktu yang setelahnya. Itu namanya akhir. Ya, zuhur kita nggak sholat, dan nanti kita takhir, berarti waktu asar kita sholat, menggabungkan 2 sholat. Bagaimana cara metode untuk melaksanakannya? Contoh, sebelum nanti kita masuk dalam apa syaratnya. Pelaksanaannya seperti ini. Kalau jamak takdim, contoh kita dalam berpergian kendaraan, masuk waktu zuhur. Jadi misalkan taruhlah kita jam ke Bogor. Ketika sampai zuhur kita berhenti di rest area. Maka untuk kita mengamalkan jamak takdim, berarti waktu asar kita taruh di zuhur. Bagaimana caranya? Sholat zuhur dulu. Boleh nggak bersama imam? Boleh. Imam yang misalkan di masjid lagi sholat, boleh. Atau kita mungkin nanti bikin shop baru lagi, silahkan. Nah, kita belum bicara qasar ya, jamak. Berarti kita sholat zuhur dulu. Bagaimana niatnya? Usolli fardhu zuhri majmu'an ma'al asar. Majmu'an ma'al asar, takdiman, imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kalau bahasa Indonesia, saya niat sholat zuhur digabung dengan sholat asar, takdiman lillahi ta'ala, makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Itu kita takbir tuh, lagi niatnya kan ditakbir ya, seperti biasa sholat. Selesai salam,
Udah, nggak usah panjang-panjang maghribnya, langsung bangun lagi melaksanakan sholat asar. Selesai salam zuhur, misalkan kita masih softnya sama imam yang pertama, kita mundur aja. Atau bangun di tempat kita sholat yang masalah, kita sama-sama sholat Allahu Akbar. Nah, sholat yang kedua itu namanya sholat asar. Bagaimana niatnya? Usolli masih 4 rakaat. Yang kita masih bicara jamaknya, bukan kosor. Ya, usolli fardal asri majmu'an ma'al zuhur. Tadi kan usolli fardal zuhri majmu'an ma'al asar. Karena yang sekarang kita sholatnya asar, berarti usolli fardal asri majmu'an ma'al zuhur, takdiman makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Jelas? Nah, itu kalau kita melaksanakannya di waktu zuhur, menarik waktu sholat asar di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Begitu juga dengan sholat maghrib dengan isya. Kalau kita jamak takdim berarti maghrib kita berhenti, isya-nya kita taruh di maghrib, sama melaksanakannya. Sholat maghrib dulu, kemudian sholat di isya. Niatnya sama, usolli fardal maghribi majmu'an ma'al isya, takdiman makmuman lillahi. Selesai maghrib 3 rakaat, bangun lagi kita sholat di isya. Usolli fardal isya'i majmu'an ma'al maghrib, takdiman makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Paham? Jelas ya? Nah, itu pelaksanaan seperti itu tadi. Jadi ketika kita sholat zuhur, maka asar kita tarik. Ketika di waktu maghrib, bisa kita tarik di maghrib. Cuma tadi selesai satu-satu dulu, jangan digabung langsung lapang, jangan. Paham ya? Zuhur selesai, salam, bangun lagi nyambung ke asar. Maghrib selesai di salam, bangun lagi nyambung sholat di isya. Selesai, sudah selesai. Nah, itu namanya jamak takdim. Jelas? Kalau takhir bagaimana? Nah, sebelum nanti kita bahas syaratnya, biar ada gambaran. Berarti sholat zuhur kita taruh di asar. Ya. Sholat maghrib kita taruh di waktu di isya. Nanti ada syarat itu, nanti kita bahas itu. Karena jamak takdim itu harus niat di waktu zuhurnya. Kalau nggak niat nggak sah gitu. Ya, cuma pelaksanaannya sama. Ketika kita masuk di waktu asar, zuhur nggak salat, maka ada 2 pilihan. Boleh sholat asar dulu atau sholat zuhur dulu boleh. Artinya nggak harus asar dulu enggak. Ketika misalkan kita datang lagi sholat asar nih, udah sholat asar dulu. Habis itu selesai asar langsung ke zuhur. Oh, ternyata kita imam baru. Sebagian ulama menjelaskan zuhur dulu, biar nanti kita nggak punya utang. Takutnya habis asar kita mati, salah gitu ya. Kalau zuhur dulu kita nggak punya utang. Salat zuhur dulu, selesai zuhur nyambung ke asar, itu boleh. Cuman kalau takdim harus zuhur dulu. Kalau takhir boleh, zuhur dulu boleh, asar dulu boleh. Atau tadi maghrib sama isya, kalau takdim harus maghrib dulu, baru isya. Kalau takhir boleh isya dulu karena punya waktu isya, atau kita dahulukan maghrib dulu kemudian isya, atau boleh. Jelas? Paham? Nah, itu kalau kita namanya menjaga. Lalu bagaimana kalau qasar? Nah, udah sama, sholatnya sama, cuma hanya saja niatnya yang beda. Kalau tadi usolli fardhu dhuhri majmu'an, kalau ini ditambah dengan qasran, usolli fardhu dhuhri qasran majmu'an. Qasran ini ya perlu kita sebutin 2 rakaat, udah niat qasar aja tuh otomatis sudah. Salatnya cukup 2 rakaat. Cuma ditambahin niat qasar. Usolli fardhu dhuhri qasran majmu'an ma'al asar. Kemudian nanti usolli fardhu asri qasran majmu'an ma'al zuhur. Maghrib nggak bisa. Maghrib tetap usolli fardhu maghribi majmu'an ma'al isya. Nanti isya usolli fardhu isya qasran
majmu'an ma'al maghrib. Karena yang bisa dikosor itu yang hanya 4 rakaat. Jelas ya? Paham? Nah, sekarang kita masuk syarat. Apa sih syarat daripada jamak takdim? Di sini disebutkan wa syurutu jam'ut takdim arba'atun. Al-awwal al-bada'atu bil ula. Wasani niyatul jama' fiha. Wasalis al-muwalatu bainahuma. Warabi' dawamul hudur. Syarat jamak takdim itu ada 4. Yang pertama adalah al-bada'atu bil ula. Nah ini nih. Al-bada'atu bil ula artinya kita mengerjakan sholat itu di waktu yang pertama. Tadi itu saya sampaikan. Namanya jamak takdim berarti sholatnya itu di waktu yang pertama. Antara zuhur sama asar yang pertama apa? Zuhur. Maka dia sholatnya harus zuhur dulu kemudian asar. Misal yang pertama. Begitu juga dengan maghrib sama isya. Ketika jamak takdim dia mengerjakannya di waktu maghrib. Karena maghrib itu waktu pertama. Waktu keduanya isya. Maka sholat yang wajib dikerjakan dulu adalah sholat maghrib. Kemudian dilanjuti dengan isya. Itu syarat yang pertama. Namanya al-bada'atu bil ula. Dimulai di waktu yang pertama. Jelas? Jelas ya? Kemudian yang kedua, niatul jamak fiha. Nah ini harus ada niat jamak di dalam sholat tersebut. Dan kalau misalkan kita lupa di awal, nah di sini disebutkan wa niyatul jamak fil ula sholatain walau as-salam tamyizan li taqdim al-masru' min ghaib. Wal afdal qarnuha bil tahrim khurujan min al-khilaf. Biar kita keluar dari khilaf. Niatnya itu diusahakan ketika takbiratul ihram tadi itu. Ya. Allah sholli fardhu dhuhri majmu'an ma'al asar. Kalau misalkan lupa nih kita lupa niat, saya tadi sholat zuhur bareng imam pertama lupa niat jamak, maka sebelum kita salam boleh kita niat jamak. Di sujud kah, di rukuk, di mana kita ingat? Allah lupa niat nih. Saya niat majmu'an ma'al dhuhri atau ma'al asar boleh. Jelas? Artinya ketika dia lupa niat jamak maka di pertengahan sholat boleh. Berbeda dengan qasar, nggak bisa. Karena tadi udah niatnya 4 kemudian jadi 2 lah, kalau bisa. Kalau jamak di pertengahan sholat kita lupa, di awal kita lupa, di pertengahan sholat bisa. Wasalli yang lain salli fardhu dhuhri majmu'an ma'al asar. Ya. Kalau misalkan di pertengahan bagaimana? Udah niat di hati. Sholli majmu'an wal asar takdiman. Kalau bahasa Indonesia saya niat sholat jamak dengan asar gitu. Saya niat sholat dijamak dengan asar. Nah itu syarat yang kedua. Artinya niat ini perlu, ya kan? Karena niat ini termasuk rukun. Ya, karena ibadah tanpa niat kan biasa dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga, syarat jamak takdim yang ketiga apa? Al-muwalatu bainahuma. Nah, kayak tadi saya sampaikan di awal. Artinya antara salat zuhur dengan asar jangan ada jarak yang lama. Di sini dikatakan al-muwalah artinya baina fi'lil ula wa tsani bi alla yatula faslun bainahuma urfan. Bi ayyan qusa amma yasha'u rakatain. Ya, bi akhaffa mungkin ala wajhi mu'tad. Jadi jangan sampai orang jauh jaraknya sehingga jaraknya itu lebih dari orang kalau sholat 2 rakaat. Habis salam wirid zikir panjang baru sholat, jangan. Makanya orang kalau sudah menjamak sholat biasanya nggak sholat ba'diyah atau qabliyah. Kenapa? Boleh nggak sholatnya? Boleh aja. Cuman kan yang wajib interioritas, yang wajib aja kita gabungin, kan? Bukan kita yang nggak mengindahkan sunnah ya, karena posisi kita dalam keadaan musafir, banget. Kecuali tadi kita nggak menjamak, boleh qabliyah, kemudian ba'diyah, terserah.
Cuman kalau kita dalam menjamak sholat identiknya bukan aslinya. Ya, kebanyakan orang kalau menjamak enggak sholat ba'diyah atau ba'diyah. Ya, kenapa? Karena itu tadi sholat antara zuhur sama asar itu harus nggak boleh jarak yang panjang, nggak boleh diselahi dengan ba'diyah, harus langsung bangun lagi dengan melaksanakan sholat asar. Kalau kita takdim, setelah salam sholat zuhur tadi itu boleh kita mundur ke belakang atau kita di soft yang tetap kita sholat, karena di belakang masih belum ada yang keluar, masih banyak yang sholat, kita bangun sendiri. Biasanya di Jumatan tuh kita Jumat pengen gabungnya dengan asar, boleh nggak boleh? Jumatannya ikut dengan imam, Allahu Akbar, salam, kemudian kita mundur masih ramai, udah kita bangun, Allahu Akbar, salat lagi asar. Biasanya. Nah itu namanya mualah. Mualah itu berkesinambungan, jangan sampai ada jarak yang panjang. Kalau sampai jarak berarti nggak boleh deh, harus nanti asar sholat lagi. Atau tadi itu kalau dia nggak niat jamak, nggak boleh dia bangun dengan sholat asar. Nanti ketemu azan asar sholat, berarti dia harus berhenti, harus minggir waktu asar. Kenapa? Karena tadi dia nggak jamak. Jelas ya? Kadang-kadang kan orang umroh sedang begitu tuh, lupa dia. Banyak disuruh dia jamak, jangan lupa jamak, yang dia kagak jamak. Akhirnya orang asar udah pada sholat, dia bingung. Bingung kan? Itu kadang sering terjadi itu. Kalau itu di kereta cepat. Padahal kita sebelum masuk ke tempat stasiunnya dibilangin nanti jamak zuhur tuh asal ditarik di jamak di zuhur, karena kita naik kereta 2:30, perjalanan kurang lebih 2 jam misalkan, hampir rata-rata sampai ke sana maghrib di Mekahnya. Asar kita masih dalam perjalanan kan gitu. Akhirnya kalau kita nggak jamak, lewat asar kita pasti. Nah ini yang jadi sekarang kita nggak perhatian tuh, banyak tuh jamaah-jamaah yang lihat karena tadi minimnya ilmu, kemudian jarang dia praktekin tentang jamaah, akhirnya udah dianggap sholat biasa aja. Nah ketemu waktu-waktu yang mepet, bingung dia. Ya, harusnya dia bisa menjamak, akhirnya ditinggalin sholat. Tuh, ya kalau sholat di kendaraan bisa ya nggak masalah. Waktu asar dia sholat, gitu. Ya, artinya karena dia tidak menjamak, ya otomatis dia harus sholat di waktu asar seperti biasa. Jelas ya? Nah, yang keempat, dawamul udzur ini artinya dia masih dicatat sebagai orang yang musafir. Makanya tadi kalau misalkan ini contoh ya, boleh dia jamak karena kita masih dianggap masih dalam perjalanan, belum sampai rumah. Cuman kalau udah sampai rumah, lah kagak bisa. Sering terjadi begini, takhir. Kita mentakhirkan sholat zuhur, kita takhirin di asar. Jadi perjalanan pulang nih, kita pulang nih dari Bogor mau ke Jakarta. Antara dia kita sholat asar di jalan. Sholat zuhurnya nanti kita takhir di asar. Kita mampir. Tahu-tahu dia nggak mampir, nyampe rumah. Sampai rumah jam 4 misalkan, atau jam 4:30. Zuhurnya belum sholat. Apakah boleh dia menjamak ketika udah sampai? Nggak boleh. Lalu bagaimana? Qadha zuhurnya. Kenapa? Karena dia udah nggak dianggap musafir, udah sampai tujuan. Misalkan kita dari Jawa deh pengen pulang ke Bekasi, ya kan? Maghrib lewat, udah takhir aja, ya kan? Harusnya mampir tuh di Cikampek, kita belok dah sebelum nyampe Bekasi nih, kita pengen mampir ke Rawang ya atau enggak di mana di Cikampek untuk menjamak takhir, misalkan takhir ya, maghrib kita taruh di Isya, ini bablas sampai rumah jam 10. Astagfirullahaladzim, maghrib belum sholat. Udah jangan niat nih, udah niat jamak. Apakah nanti sampai rumah kita jamak? Lah kagak boleh. Kenapa? Karena tidak dianggap dia sebagai musafir, karena udah sampai. Wallahu a'lam.
Apa bedanya? Kalau sebelum berangkat boleh nggak? Nah, bagaimana kalau sebelum berangkat? Ada dua pendapat. Cuman sebagian ulama lebih kuat keluar dulu dari rumah, baru dia menjamak. Artinya misalkan dari rumah nih kita keluar dulu deh, kami tahu jannah kayak gitu, nggak keluar dah dianggap, karena musafir ini kan syarat. Kalau dia belum keluar rumah berarti kan belum dihitung musafir, baru pengen kan gitu. Cuman kalau seandainya darurat artinya kalau saya keluar mampir dulu waktu mepet, misalkan ya, ada sebagian ulama membolehkan. Nah, cuman yang lebih hati-hati, misalkan ya kita berangkat nih zuhur ya, sebelum zuhur nanggung kan, kalau saya nunggu zuhur telat nih kereta, misalkan pesawat, udah saya berangkat sebelum zuhur, saya nanti jamaknya di stasiun atau di bandara, keluar dulu. Kalau kita sebelum berangkat, itu syaratnya seperti itu. Ya, jadi kalau jamaknya di rumah nggak boleh. Kita ambil pendapat yang hati-hati deh. Gitu, jelas. Ya. Boleh berjamaah. Karena kadang-kadang kan rombongan. Boleh. Boleh. Afdal bahkan. Soal ada rombongan yang satu bis, jamaah bareng. Cuman jangan kita kalau kosor, jangan kita gabung dengan imam rawatib. Nah, misalkan imam rawatib lagi sholat isya, kita kosor, kita gabung, nah habis nyambung. Jadi kita nunggu selesai dulu imam rawatib yang ada di masjid yang kita sholat selesai, baru kita bikin sub sendiri. Nah, kalau di rest area atau di jalan ini udah umum, udah pak, apa artinya nggak menjadi masalah. Ini lagi sholat, kita sholat lagi nggak masalah juga sebenarnya. Karena kita pasti dicatat sebagai orang musafir gitu. Bukan bikin sop sendiri gitu aja. Bagus, bahkan berjamaah itu afdal ketika kita berjamaah. Ada lagi? Iya, tapi untuk kita, kalau misalkan gini loh, kalau kita habis maghrib nih, nanti kita kan ini apa rame-rame ya, kita harus komat bagaimana? Sunnah aja komat, boleh komat juga. Iya, jadi misalkan maghrib selesai nih, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebagian dari misalkan makmum bangun komat, Allah boleh untuk salisan selanjutnya. Satu lagi, untuk menjamak sholat. Bila kita wudhunya tayamum, Ya. itu tayamumnya 1 kali atau 2 kali. Nah, bagaimana kalau misalkan kita dalam keadaan tayamum? Maka ketika menjamak harus 2 kali tayamum. Karena kan satu tayamum itu berlaku hanya untuk satu sholat fardu. Sekalipun nggak batal, kan itu? Saya kan belum batal ya. Nah, tetap ketika misalkan dalam keadaan pesawat ya, kita itu pesawat ya. Otomatis artinya setelah sholat yang zuhur pertama selesai, kemudian kita tayamum lagi untuk sholat asar. Karena sekali lagi tayamum itu hanya dibolehkan untuk satu sholat wajib. Gitu. Kalau sholat sunnah nggak masalah, salingan itu. Boleh. Dia duha, kita bikin sholat duha dengan tayamum 4 rakaat. 6 rakaat boleh. Jarak tempuhnya itu tadi kata yang saya jamaah tadi sampai berapa? 83 minimal. Iya, kalau misalkan qasir yang pendek di bawah 83 boleh. Berarti posisi kalau kita di sini Bekasi sama Bogor itu itu kan sampai batas itu kan? Iya, artinya bisa ya. Artinya kita hanya boleh. Itu kan udah mulai Bogor kan? Iya. Itu bisa. Boleh menjabat. Walaupun 5 kilo kan? Iya. Cilengsi. Cilengsi kan gitu ya. Boleh. Iya. Jakarta Bekasi. Iya. Jakarta. Iya. Jadi di luar dari Bekasi. Allah alam. Satu kemudian.
على هذه النعمة وعلى كل نية صالحة وعلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. دعواهم سبحانك اللهم وتحياتهم بسلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. صلى الله على